Di 3 April 2023 ini saya akan analisa fundamentalnya saham SMSM. Sekaligus saya juga akan hitung kisaran harga wajarnya saham SMSM. Kita masuk ke bagian ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Sepanjang 2022 ekuitasnya SMSM jadi 2,8 T, 2,8 triliun. Tahun sebelumnya 2,5 T, sebelumnya 2,2 T, sebelumnya 2 T. Jadi 2,8 T yang sekarang itu adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Sekarang kita masuk ke bagian laba. Laba sepanjang 2022 itu 848 M, 848 miliar. Tahun sebelumnya 662 M, sebelumnya 487 M, sebelumnya 577 M. Jadi laba 848 miliar di sepanjang 2022 itu adalah laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Nah, karena labanya terus meningkat dari tahun ke tahun, terus ekuitasnya juga meningkat dari tahun ke tahun, dan laba sekaligus ekuitas merupakan yang terbesar selama 4 tahun terakhir, maka bisa disimpulkan fundamentalnya saham SMSM itu mewah. Fundamentalnya saham SMSM itu bagus. Fundamentalnya saham SMSM itu moncer. Oke, selesai soal analisa fundamental. Sekarang kita mau masuk ke valuasi. Valuasi itu berarti ngitung kisaran harga wajarnya. Tapi sebelum saya masuk ke situ, ya, saya mau ngingetin bahwa kita itu normalnya para investor top dunia itu kalau mau masuk ke suatu saham tuh memperhatikan 3 kriterianya. Satu, bagaimana fundamentalnya, lalu bagaimana valuasinya, dan terakhir prospeknya. Nah, kalau soal fundamental tadi kita udah bahas si SMSM itu mewah fundamentalnya, ya, laba meningkat, ekuitas membesar, dan bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir. Tapi bagaimana dengan valuasinya? Kalau fundamentalnya mewah, valuasinya udah nggak murah, udah skip aja gitu. Nah, kalau fundamentalnya mewah, valuasinya masih murah, bisa lanjut ke prospeknya cerah. Atau misalnya fundamentalnya mewah, valuasinya nggak murah tapi prospeknya cerah, bisa juga masuk. Intinya jangan hanya cuma satu gitu. Jangan cuma hanya berdasarkan fundamental doang atau misalnya cuma prospek doang gitu misalkan gitu ya. Oke. Tapi sebelum masuk, saya minta tolong Anda untuk like video ini dan tulis SMSM di komen. Kenapa saya meminta itu? Karena saya pengen tahu dari jumlah views yang saya dapat yang beneran nonton sampai menit ketiga tuh ada berapa orang gitu ya. Terima kasih. 1, saya ulang, tolong like video ini, dan 2, tulis SMSM di komen. Terima kasih. Kita masuk ke dividen. Dividen itu apa dan kenapa saya gunain? Dividen itu bagi-bagi keuntungan. Jadi si SMSM ini kan jalanin bisnis. Jadi bisnis punya keuntungan, keuntungannya dibagiin nggak ke investornya? Apa cuma dimakan sama perusahaannya doang gitu? Oke. Nah, SMSM ini suku cadang otomotif, jadi onder-deal mobil ya. Oke, dividen kenapa saya pakai? Karena dividen jelas ada historinya, ada besaran yang dibagiin. Jadi dari situ enak ngelakuin perhitungannya. Bagi saya kayak gitu. Dan itu yang saya lakuin bertahun-tahun. Jadi maksudnya seluruh investor punya metode yang masing-masing. Kalau saya pribadi, saya pakai perhitungannya dividen. Karena kalaupun hitungannya nggak tepat, kalaupun keadaan kedepannya nggak sesuai sama hitungan proyeksi dividen, itu setidaknya kalau turun nggak dalam-dalam banget. Pengalaman saya seperti itu. Tapi kalau misalnya tercapai atau terwujud atau sesuai plan, itu mantap dapatnya. Baik dari dividen ataupun dari gainnya. Oke, kita masuk ke dividen. Di 2019 dia punya keuntungan Rp100 per lembar saham. Dia bagiin ke investornya 64. 64 itu 64%-nya dari 100. 64% disebutnya DPR. Jadi kalau bahas dividen, simpelnya nggak jauh-jauh bahas dari DPR. Di 2019 dia DPR-nya 64%, 2020 DPR-nya 77%, 2021 DPR-nya 65%. Ya. Nah, 2022 berapa nih? Ini kan 2022 udah berjalan nih. Nah, keuntungannya tuh
147. Nah, berapa nih yang dibagiin gitu ya. Nah, di sini saya bikin 3 skema. Skema pesimis saya 64%, dia bagiin DPR-nya. Dari mana 64%? Yaitu 64% adalah DPR terkecil selama 3 tahun terakhir. Skema percaya diri saya, confident-nya saya 64%. Skema optimisnya saya di 77%. Ya. Dan per video direkam itu dia udah bagiin dividen interim. Ya, jadi perusahaan itu perusahaan itu ada 2 kebaginya. Ada yang bagiin dividen, ada yang enggak. Ya, itu pertama tuh. Nah, yang bagiin dividen kebagi-bagi lagi. Ada yang baginya sekali setahun, ada yang baginya lebih dari setahun. Kalau yang baginya sekali setahun ya udah dia sekali jebret langsung bagiin. Kalau ada yang lebih dari sekali itu ada disebutnya dividen interim, terus dividen final. Ya. Nah, si SMSM ini lebih dari sekali ya dalam setahun, bukan cuma 2 kali. Normalnya tuh kalau lebih dari sekali itu 2 kali, makanya ada istilah interim dan final. Nah, kalau si SMSM ini beda cerita dia. Dia setahun 4 kali. Nih, lihat nih. Tuh ya. 2022 dia udah bagiin 4 kali, 2021 4 kali juga, 2020 4 kali juga, 2019 4 kali juga, 2018 4 kali juga gitu. Jadi 4 kali nih dia mainnya, bukan 2 kali, bukan juga sekali gitu. Oke, jadi video ini direkam udah menghitung dia udah ngeluarin dividen interim Rp50. Oke. Di sini saya pakai 64% ya, DPR terkecil sekaligus DPR confident-nya saya. Nah, dengan performa seperti ini dan dengan menggunakan proyeksi dividen 2023, harga murahnya SMSM tuh ada di 443. Atau kalau di harga sekarang 1545 itu udah kelewat 71%. Lalu harga wajarnya ada di 664 ya, udah kelewat 57%. Dan harga mahalnya ada di 886, udah kelewat 43%. Nah, jadi kalau sekarang Anda posisinya belum sama sekali megang SMSM, terus Anda datang ke saya, Anda teman saya nih, Anda datang ke saya, gimana nih soal SMSM? Saya akan jawab seperti ini. Ada 3 kriteria yang harus diperhatiin: fundamental, valuasi, prospek. Fundamentalnya mewah, si SMSM ini fundamentalnya mewah, bro. Labanya ningkat terus dari tahun ke tahun, ekuitasnya membesar dari tahun ke tahun ya. Laba sama ekuitasnya terbesar selama 4 tahun terakhir. Tapi soal valuasinya nih, kalau untuk jangka waktu sampai pembagian dividen terdekat ya, itu maka saya bisa bilang harganya udah nggak murah valuasinya gitu. Nah, jawaban saya itu terserah Anda mau jadiin oke deh jangan beli atau nggak apa-apa deh beli gitu. Karena ada satu hal nih, ingat, ada 3 kriteria ya: fundamental, valuasi, prospek. Fundamentalnya mewah, valuasinya udah mahal. Tapi kalau prospeknya cerah banget, gimana? Nah, itu soal prospek yang saya tahu pakai hitung-hitungan simpel aja, itu nanti saya bahas di part kedua. Jadi ini video baru part ke-1 ya. Gimana cara saya mau bikin part kedua ya? Kalau makin banyak yang like video ini dan tulis SMSM di komen, makin saya semangat, makin saya akan cepetin untuk bikin video part 2-nya. Tapi sebelum Anda mau atau nggak mau tentang part 2 dilanjutin, saya punya info bahwa saya punya bocoran 3 saham yang like invest. 3 saham like invest yang saya bocorin ini fundamentalnya mewah ya, kayak SMSM tadi. Valuasinya masih murah, kalau SMSM tadi kan udah mahal ya. Dan prospeknya cerah ya. Bocoran 3 saham like invest ini bisa Anda akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Jadi kalau Anda nggak peduli sama SMSM, Anda peduli dengan ada bocoran saham yang like invest nih yang memenuhi 3 kriteria penting ini, ya Anda silakan ambil aja. Linknya saya taruh di deskripsi. Saya ulang. 1. Anda nggak peduli sama SMSM, Anda mau dapat bocorannya aja 3 saham like invest yang memenuhi 3 kriteria penting, Anda klik link yang saya taruh di deskripsi. Kalau Anda plus juga mau dapat pembahasan saham SMSM part 2 ya, yang lebih ngebahas agak sedikit prospek dan agak ngebahas SMSM untuk hold jangka panjang setidaknya sampai 2024,
silahkan like video ini dan tulis SMSM di komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.